Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Perdagangan memberi dukungan kepada 7 jenama modis fashion Indonesia untuk tampil pada New York Fashion Week pada 13 Februari mendatang. Dukungan tersebut diberikan tidak terlepas dari nama besar New York Fashion Week yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai ajang fashion terbesar di dunia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong produk fashion lokal Jakarta Muslim Fashion Week turut dalam keikutsertaan kegiatan New York Fashion Week pada tanggal 13 Februari 2023 mendatang. Dalam acara media briefing Jakarta Muslim Fashion Week Goes to New York Fashion Week di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Mendak menilai kreasi dan karya para desainer muda Indonesia dinilai punya kualitas dan keunikan serta mampu bersaing di pasar global. Kita ingin agar teman-teman kita ini, desainer-desainer muda yang karya-karyanya luar biasa, tidak kalah dengan karya desainer dari manapun saya kira. Ya. Kita mempunyai keunggulan yang luar biasa. Tentu tidak akan diterima begitu saja oleh dunia tanpa kerja, tanpa ikhtiar, tanpa kebersamaan, tanpa promosi dari kita semuanya. Adapun dalam gelaran New York Fashion Week akan melibatkan 7 brand asal Indonesia. Di antaranya Button Scarf, Kami, Zeta Prive, Anggia Mawardi, Leni Hartono, Nada Puspita, dan Ayudhya XBT Batik Terusmi. Nantinya, masing-masing brand tersebut akan mempersembahkan koleksi yang terdiri dari 10 look di dalam Fashion Show New York Fashion Week Autumn Winter 2023. Zulhas berharap para desainer Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam membangun jejaring bisnis, sehingga bisa mewujudkan Indonesia sebagai pusat fashion muslim terbesar di dunia pada tahun 2024 mendatang. Ya, untuk menguasai pasar dunia itu kan perlu usaha, perlu ikhtiar, perlu kerjasama, dan kuncinya sekali lagi itu kolaborasi, kerjasama, kata kuncinya. Kalau teman-teman ini, desainer muda kita yang dibiarkan sendiri, ya lama gitu. Tapi perlu dukungan pemerintah, dukungan pihak lain, dukungan industrinya, dukungan teman media, dan lain-lain. Pemirsa, usai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wuri Maruf Amin melakukan sejumlah kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Terlihat antusias warga saat menyambut kedatangan Ibu Negara beserta rombongan. Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta bersama Ibu Wuri Maruf Amin dan para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju pada Selasa 31 Januari 2023. Kegiatan tersebut diawali dengan mengunjungi pelaku UMKM di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Sebagai bentuk dukungan terhadap produk UMKM, rombongan Ibu Negara juga membeli berbagai hasil kerajinan pelaku UMKM yang ada di Pasar Beringharjo. Selain mengapresiasi sejumlah produk UMKM, Ibu Iriana juga mengajak masyarakat bersama-sama untuk mendukung UMKM demi kesejahteraan yang lebih baik. Setelah meninjau UMKM di Pasar Beringharjo, rombongan Ibu Negara dengan menggunakan beca berkunjung ke sentra pembuatan bapia di Kampung Sentra Bapia Patok. Pelaku usaha di Kampung Sentra Bapia Patok tergabung dalam satu kelompok koperasi. Dan melalui koperasi ini, pelaku usaha bapia mendapatkan banyak kemudahan, salah satunya dalam hal perizinan. Usai mengunjungi sentra bapia, perjalanan Ibu Iriana berlanjut ke pameran Dekranasda untuk meninjau pameran Dekranasda Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Selain berdialog, Ibu Iriana, Ibu Wuri, dan anggota Wasekim juga mencoba membatik. Kunjungan ini merupakan salah satu momentum para pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah pandemi. Keragaman motif batik ini juga mendapatkan apresiasi dari Ibu Iriana Joko Widodo. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan kontribusi dan kolaborasi seluruh instansi daerah menjadi penting mendukung percepatan pembangunan desa. Dengan demikian program pengembangan SDM desa bisa sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau kepada seluruh pihak untuk dapat meningkatkan kontribusi dan kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan Mendes PDTT pada acara Sarasehan dalam rangka memperingati Hari Badan Usaha Milik Desa tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Bintan. Pejabat dan instansi yang ada di seluruh daerah di Indonesia diminta untuk mengorkestrasi potensi yang ada di desa sedemikian rupa.
sehingga semua program berjalan beriringan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut guna mewujudkan percepatan pertumbuhan di desa yang signifikan dan dominan. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen untuk terus melakukan upaya yang inovatif untuk pengembangan desa, meskipun tantangan yang dihadapi saat ini tidak sederhana. Sebanyak 74.961 desa yang ada di Indonesia saat ini, fokus pembangunan pemerintah adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh program pengembangan SDM desa harus dipertahankan supaya percepatan pembangunan di desa bisa sesuai dengan target RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Karena 74% Pak Gubernur, Mas Bupati, penduduk Indonesia itu berdomisili di desa. 91% kewilayahan pemerintahan di Indonesia itu ada di desa. Kalau 74.961 desa di Indonesia ini berkembang, maju, sejahtera rakyatnya, desanya asri, desanya memiliki ketahanan ekonomi yang bagus, memiliki kepekaan lingkungan yang sesuai dengan apa yang dihadapi dan seterusnya, maka itu berarti sama dengan berkontribusi sebesar 84% bagi pencapaian pembangunan nasional. Begitu strategisnya posisi desa, namun demikian semua itu tidak akan bisa terwujud tanpa kontribusi dan kolaborasi dari semua pihak. Kementerian Perindustrian merilis laporan Indeks Kepercayaan Industri bulan Januari 2023 sebesar 51,54%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 50,90%. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Henry Antoni Arif menyebut, IKI Januari 2020 menunjukkan industri manufaktur tanah air masih ekspansif. Kementerian Perindustrian mengeluarkan Indeks Kepercayaan Industri periode Januari 2023. Indeks Kepercayaan Industri bulan Januari tercatat sebesar 51,54%, meningkat 0,64% dari Desember lalu yang hanya 50,90%. Peningkatan ini menandakan ekspansifnya industri nasional. Peningkatan IKI didorong dari sejumlah subsektor besar yang memiliki valuasi PDB tinggi seperti industri makanan dan minuman juga otomotif. Industri otomotif sendiri mampu menyentuh angka 80,1% pada Januari 2023. Laju ekspansi manufaktur menjadi sinyal positif pemenuhan target pertumbuhan industri dan ekonomi tahun ini. Sejalan dengan itu, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB diharapkan mampu meningkat secara konsisten hingga tahun depan. Indeks Kepercayaan Industri jadi indikator optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian tanah air. IKI juga menjadi acuan atau diagnosa permasalahan sektor industri secara tepat dan cepat. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan pelaku usaha lebih positif dan optimis memandang kondisi usaha tahun ini ketimbang tahun lalu. Sebesar 51,54 ya. Jadi 51,54 berarti IKI indeks kepercayaan industri berada pada level ekspansif. Jika dibandingkan dengan IKI pada bulan Desember tahun 2022 atau sebulan lalu, artinya IKI naik sebesar 0,64 poin. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.